Puji Tuhan. Di dalam Markus pasal yang kelima, kalau kita ikuti perjalanan pelayanan Yesus di dalam Markus ini ya, dari Genesaret ke Kapernaum, ke Galilea, lalu dia mau menuju ke Gerasa. Nah, pada saat ke Gerasa itu, lalu Yesus naik perahu dari seberang ini di seberang sana ada Gerasa. Nah, waktu mereka naik, murid-muridnya naik perahu, di tengah jalan, yaitu pasal 4, di tengah jalan tiba-tiba datang angin topan. Nah, sepanjang pelayanan sebelum ke Gerasa, Yesus itu terlalu capek. Ya, dari dia memberi makan 5.000, 4.000, terus menyembuhkan orang yang ada di Genesaret, menyembuhkan itu renungan yang tadi malam saya sampaikan ya, yang pembacaan firman Tuhan kemarin. Nah, terus lalu setelah ke Genesaret, ke Galilea, lalu ke Kapernaum. Nah, dari Kapernaum dia mau menyeberang ke Gerasa. Nah, terlalu capek waktu itu fisiknya Yesus. Lalu dia cari tempat. Nah, sayangnya murid-murid ini tidak memberikan satu fasilitas yang bagus untuk Yesus. Lalu dibuatkan satu tempat yang memang biasa ya. Jadi perahunya orang Yahudi pada masa itu mungkin kurang lebih bisa muat antara 15-20 orang. Nah, Alkitab berkata ditempatkanlah Yesus di buritan. Buritan itu adalah tempat sebenarnya boleh dibilang bukan tempat tidur ya. Bukan tempat satu untuk layak untuk tidur. Tapi tidurlah di situ karena lelah. Biasanya kalau orang sudah capek dimanapun tidur dia tertidur. Nah, di buritan. Waktu ditaruh di buritan, sementara di tempat lain enak itu murid-muridnya. Nah, mereka taruh arti kata, Yesus mereka taruh di belakang. Sementara di depan, di tempat yang enak itu murid-muridnya. Nah, di tengah perjalanan waktu mereka sedang berlayar, tiba-tiba datang ombak. Dan waktu datang ombak itu, maka hampir terguling itu perahu dan air masuk. Tetapi mereka tetap berkata kepada dia banguni. Nah, dia banguni, guru, kita ini sudah mau binasa. Angin dan ombak semua datang dan hampir tenggelam kapal kita. Lalu Yesus dengan singkat cerita, Yesus berkata, hai danau, tenanglah, diamlah. Lalu tenang semua, gelombang, angin, badai tenang. Lalu mereka menyeberang. Nah, pelajaran di sini kita lihat sebelum pasal 5 ini, mereka ini menempatkan Yesus bukan nomor 1. Mereka tempatkan adalah saat mereka butuh. Bukti nyata ketika gelombang datang, ketika badai datang, baru mereka bangunkan Yesus. Tapi waktu air itu tenang, danau itu tenang, mereka biarkan Yesus untuk di tempat yang sebenarnya kurang pas. Ya, nah ini menggambarkan kehidupan umat-umat Tuhan. Kalau kita taruh Yesus tetap di depan, nomor 1 di depan, iman kita di depan, lalu di belakang kita taruh ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, saya percaya sebesar apapun badai pasti Tuhan cepat Tuhan tolong. Haleluya. Tetapi kadang-kadang kita taruh itu Yesus di belakang, ya, Yesus di belakang, kenyamanan kita taruh di depan. Itulah makanya badai. Tapi Yesus namanya dia seorang pribadi murah hati, ya tetap dia tolong sehingga mereka tidak tenggelam. Lalu sampailah mereka di Gerasa. Jadi harus kita tahu dulu sejarahnya ya. Nah, bagaimana dia sampai di Gerasa. Nah, setelah di Gerasa begitu turun, dikatakan sana baru diseberang di Gerasa, baru turun sama dengan waktu Yesus baru turun di Genesaret, sudah datang orang yang sakit. Nah, ini pun begitu datang di Gerasa ini ada orang yang begitu luar biasa kuatnya. Ya. Nah, dikatakan sana di rantai itu lepas rantainya, dibelenggu. Nah, kita tahu kalau orang yang kerasukan setan itu rantainya bukan rantai biasa, saudaraku. Itu bisa rantai seperti rantai yang besar itu ya.
Nah, rantai yang besar. Nah, setiap dirantai, kata Alkitab pasal 5 itu orang ini dalam perikop pertama. Jadi ada beberapa perikop kita lihat pasal 5 ini. Perikop pertama ini di mana orang ini kekuatannya luar biasa. Ya, luar biasa. Karena apa? Di dalam tubuhnya ada legion. Ada banyak kuasa-kuasa kegelapan setan menggerogoti. Sehingga tenaganya itu mungkin bisa tenaga 10-20 orang. Nah, ketika dirantai dan mungkin bisa lebih, ya. Begitu dirantai lepas, begitu dibelenggu lepas. Nah, ya. Jadi sampai kata Alkitab di sini sampai orang pun tidak ada yang berani untuk mendekati orang ini. Dan akhirnya tinggal orang dikatakan di pekuburan di bukit-bukit kita sudah baca tadi, dan orang ini tidak ada satupun yang bisa berani untuk bisa menaklukkan, untuk bisa menjinakkan akan orang yang kerasukan setan ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Dan waktu Yesus dilihat dari jauh, masih dari jauh. Saya tidak dicatat di sini apakah 200 meter, 500 meter, tapi namanya ini dikatakan dari jauh. Begitu dilihat dari jauh, dia tahu itu bahwa itu adalah anak Allah. Itu luar biasa, ya. Nah, begitu dia lihat bahwa dia anak Allah, mulailah orang ini gemetar dan ketakutan. Dan akhirnya apa yang terjadi kita sudah lihat di sana, bahwa ia memohon dengan sangat, ayat 10, supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Nah, di daerah itu, di kuburan itu. Nah, jadi saudaraku, orang nggak tahu apakah orang karena dengar ayat ini maka orang takut ke kuburan. Jadi sebenarnya bukan karena di kuburan itu banyak setannya, karena di situ banyak meninggal, bukan. Jadi bukan, karena setan itu bukan lagi hanya di kuburan. Jadi makanya orang takut. Herannya sekarang kan orang takut ke kuburan, tapi ke diskotik nggak takut. Nah, padahal setannya lebih banyak di diskotik, saudaraku. Nah, di kuburan sudah nggak ada setannya. Orang meninggal di situ. Nah, zaman dulu mungkin seperti itu, ya. Nah, jadi zaman dulu. Tapi bukan karena kuburannya, bukan karena tempatnya, karena ada di situ yang kerasukan. Ada kerasukan di situ. Nah, di situ tempatnya, karena itu adalah bagi orang-orang tempat penyembahan berhala yang ada di bukit-bukit itu. Jadi itu bukan karena kuburannya. Di dekat kuburan itu ada bukit-bukit. Nah, di situ orang suka bersemedi. Nah, lalu berkumpullah di situ legion-legion ini masuk, dan disitulah orang kerasukan ini. Tapi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, ketika dari jauh orang ini sudah ngomong, jangan usir roh-roh keluar dari daerah ini. Jadi legion sudah berkuasa di daerah itu. Makanya dikatakan kan, setan itu punya kekuasaan, saudaraku. Jadi punya kerajaan. Makanya dikatakan oleh Yesus di dalam Matius, nah, kerajaan-kerajaan yang terpecah-pecah, rumah tangga terpecah-pecah. Nah, bagaimana bisa mungkin saya bisa menjadi dari setan, mengusir setan. Nah, jadi itu punya struktur kekuatan kuasa gelap itu, saudaraku, setan itu. Jadi punya raja, punya kekuasaan, punya daerah, punya ini. Jadi makanya kenapa suka ada orang namanya disebut itu doa keliling, mendoakan daerah itu. Makanya dikatakan dalam firman Allah, ya, dikatakan di dalam firman Allah Yeremia kalau saya tidak salah, berdoalah buat kesejahteraan kotamu, karena kota itu suka dicengkram oleh kekuatan dunia. Nah, jadi ketika didoakan dua suatu peperangan, kenapa? Karena perlu didoakan satu kota, didoakan satu keadaan di lingkungan rumah kita. Nah, jadi karena kita tidak tahu penguasa siapa ada di daerah itu. Nah, ketika kita berdoa, maka penguasa di daerah itu akan lari. Kenapa? Buktinya Yesus ketika turun dari perahu di Gerasa, maka orang yang tadi dirasuk setan ini dia ketakutan. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana roh yang ada pada orang ini berhadapan dengan 2000 babi. Ya, jadi bayangin aja kalau 2000 babi bertemu, kekuatan 2000 babi itu bagaimana? Nah, kekuatan 2000 babi itu, nah, kaitkan aja saudaraku, begitu masuk ke babi ini 2000, itu babi itu, waduh, itu beringas, ya. Nah, jadi satu babi dengan sampai jumlahnya 2000, itu tiap babi-babi ini semua itu kekuatannya
Samping beringasnya itu babi akhirnya masuk jurang. Nah, masuk jurang. Nah, itulah sebabnya kekuatannya orang ini sangat luar biasa. Itu yang pertama kita lihat. Yang kedua, Yesus ini datang ke Gerasa itu adalah dipenuhi kuasa Tuhan, sehingga dari jarak jauh adalah kuasa Tuhan menyertai dia. Sehingga legion itu belum apa-apa Yesus sudah kalah itu kuasa kegelapan. Nah, lalu yang ketiga kita lihat ini, Yesus lebih cinta jiwa manusia daripada hewan. Bayangin kalau Bapak Ibu Saudara, satu ekor babi berapa? Kali 2000. Satu ekor babi berapa kilo, saudaraku? Kalikan saja pakai kalkulator nanti. Nah, kalikan per ekor. Nah, ini babi-babi ini bukan babi yang kecil. Ini sudah besar. Sudah besar. Dan kali 2000. Tapi bagi Yesus lebih sayang satu jiwa itu daripada harta dunia. Maka dikatakan di Alkitab, apa artinya engkau memiliki seantero dunia ini kalau jiwamu binasa? Jadi karena itulah Bapak Ibu Saudara, Yesus itu sangat mengasihi jiwanya manusia. Yesus itu sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia mati untuk saya dan saudara karena dia sangat mencintai umat pilihannya. Karena itulah maka dia orang yang kerasukan setan saja, legion ini, dia sangat mengasihi. Padahal orang ini sudah lama gak pernah gereja. Orang ini sudah lama tidak pernah memuji Tuhan. Bagaimana memuji Tuhan? Namanya dirasuk setan. Tetapi lihat saudaraku, orang yang dirasuk setan ini yang keempat. Orang dirasuk setan ini, kalau saya baca di ayat-ayat sebelumnya dan ayat nanti sesudah kita baca dalam bagaimana Yesus menyembuhkan, sesudah dia sembuhkan orang kerasukan setan, Yesus ngomong gini, jangan beritahu ya kepada siapa ya apa yang kau alami. Hampir berapa kali Yesus ngomong gitu. Tapi orang yang kerasukan setan, Yesus ngomong beritahu kepada semua orang. Nah, yang lain yang disembuhkan Tuhan, rata-rata Yesus ngomong jangan beritahu kepada semua orang, jangan beritahu kepada siapapun. Tapi ini Yesus ngomong di sini, kalau kita lihat di sana, apa yang dikatakanlah, pulanglah, ayat yang ke-18 bagian B, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, bagaimana Yesus atau Ia telah mengasihi engkau. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ditolong Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara satu kali diangkat Tuhan, katakan begini, bagaimana Tuhan menolong saya, tanda bukti Tuhan mengasihi saya. Haleluya. Nah, jadi ini malah dianjurkan beritahu. Artinya orang yang kerasukan setan ini menjadi saksi. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak pernah dirasuk oleh setan? Bisakah kita jadi saksi? Orang kerasukan setan saja Tuhan mau jadi saksi. Tuhan mau dia jadi berkat. Makanya dikatakan beritahu ke kampungmu, ke saudaramu, ke keluargamu, siapa saja beritahu. Bahwa apa yang kau alami, apa yang dialami saudaraku, bahwa dia dilepaskan, dibebaskan dari legion. Yang kedua, dia sangat dikasihi Tuhan. Jadi perikop pertama ini ayat menjadi ayat emasnya Bapak Ibu Saudara. Datang Yesus ke Gerasa karena ada rencana Tuhan mau menolong beberapa orang. Pertama, yang dirasuk setan legion supaya dia jadi berkat, supaya jadi kesaksian. Yang kedua, lalu dia ingin bertemu dengan Yairus. Yairus ini kita bandingkan ya. Orang yang tidak pernah ke gereja, orang yang tidak pernah menyembah Tuhan karena dirasuk oleh setan, itu ditolong oleh Tuhan yang bergelimpangan dengan dosa. Orang yang setia di rumah Tuhan, Yairus, yang melayani dengan setia, yang sungguh-sungguh juga dengan setia kepada Tuhan, tetap ditolong Tuhan. Berarti di mata Tuhan itu dua-dua mau dipakai jadi saksi. Orang ini menjadi saksi. Jadi orang ini bukan sekedar disembuhkan Tuhan. Orang ini bukan sekedar dilepaskan dari legion. Tapi orang ini punya rencana Tuhan untuk dia menjadi saksi. Untuk menjadi dia berkat. Nah, kalau Tuhan memanggil kita, kalau Tuhan menolong kita, kalau Tuhan memberikan kita seperti yang lalu-lalu memiliki talenta 5, ke talenta 2, ada rencana Tuhan.
kita mau dijadikan menjadi saksinya. Haleluya. Nah, Yairus pun Tuhan yang kedua ini, perikop kedua, Tuhan tidak akan pernah. Jadi kalau satu saya katakan perikop pertama, bahwa orang sebagaimanapun dia menghadapi masalah di dunia ini, Tuhan sangat mengasihi dia dengan maksud Tuhan menjadikan dia jadi saksi. Yang perikop kedua, bagaimanapun apapun kita kerjakan di dunia ini, kalau kita setia, kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Itu yang kedua. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang setia, mengiring dia, melayani di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Yairus orang setia di rumah Tuhan. Orang setia melayani Tuhan. Dan satu kali anak perempuannya, tetangga-tetangganya katakan, orang-orang di sekitar rumahnya berkata, bahkan orang yang menjenguk pun anaknya di rumah berkata, "Hei, anakmu sudah meninggal." Kira-kira kalau Yairus ini menjadi seorang gembala akan berkata begini, "Tuhan, bukankah aku sudah melayani pekerjaanmu? Ini orang banyak sudah datang. Saya percaya engkau tidak akan permalukan saya." Dia datang menghadap Yesus ketika dia sudah menolong orang Gerasa yang kerasukan itu. Dia berjalan terus Yesus di darat, setelah dari pantai terus masuk ke kampung dan menuju ke satu tempat, ketemulah di tengah jalan Yairus. Dikatakan dia sembah, "Yesus tolong saya, anak saya hampir mati di rumah." Dikatakan sini kalau kita lihat apa dia, datanglah kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus tersungkur, dia tersungkur. Saudara, orang tersungkur itu bukan sekedar hanya tersungkur, tapi ini seperti pernah saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi ini satu penghargaan, penghormatan dan harga diri kalau jidat ini sampai di lantai. Itu harga diri. Dan ketika dia taruh tersungkur, bukan sekedar tersungkur, tapi jidatnya sampai di lantai memohon kepada Yesus. Dikatakan sana bahwa dikatakan tersungkur di kaki Yesus, memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat." Nah, di tengah perjalanan dia datang, dia mohon kepada Tuhan. Nah, Yesus terus berjalan ini. Jadi di pinggir pantai setelah dia menolong orang yang legion, terus berjalan Yesus. Setelah berjalan ketemu Yairus. Nah, waktu selesai ngomong Yesus dengan Yairus, tiba-tiba muncul perempuan. Nah, rupanya ini kan dikerumuni orang. Karena menyaksikan bagaimana orang yang kerasukan setan ini disembuhkan Tuhan. Jadi rame orang. Karena terkenal di kampung itu sudah jahat ini yang kerasukan setan. Jadi ramai orang. Nah, di tengah-tengah keramaian itu, berkerumunan itu, maka tertatih-tatihlah seorang perempuan yang 12 tahun sudah sakit pendarahan, sudah habis harta, sudah habis semua kekayaannya, dan dia dikerumuni orang dan hampir tidak melihat dan hampir tidak dilihat oleh Yesus siapa yang ada di belakang dia karena banyaknya orang. Tapi orang sakit 12 tahun ini, saya katakan tentang sakit 12 tahun ini, dia berusaha. Dan kalau tadi tentang Yairus ya, Yairus itu karena dia setia, karena dia sungguh-sungguh melayani, karena dia mengerjakan apa yang dimaunya Tuhan, sekalipun diperhadapkan anaknya hampir mati dan tetangganya katakan sudah mati, tetapi Tuhan tetap tolong Yairus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat tentang wanita 12 tahun ini. Nah, di tengah-tengah tidak berdaya, di tengah-tengah ketidakmampuannya, ini perlu kita pelajari. Ada nanti suatu kali kelak bisa kita alami, sudah ada di paling titik terendah kita. Tidak bisa ada apa-apa lagi. Tidak bisa buat apa-apa. Dan tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu pun pernah kami alami. Tidak bisa ngomong apa. Hampir tidak tahu mau doa apa lagi. Doa ABCD sudah, doa sampai Z pun sudah, dan tidak tahu mau ngomong apa. Mungkin kita sudah di tempat paling titik terendah. Itu dialami oleh perempuan ini. Tetapi waktu dia di titik paling terendah, sudah tidak berdaya, sudah kena sakit, tidak ada uang, tidak diperdulikan orang, dan akhirnya dia tidak mau tahu apa-apa. Tapi begitu dia dengar ada di tengah jalan sana Yesus, dia melangkah pelan-pelan dari rumahnya. Dia terus melangkah. Saudara bisa bayangkan ya,
kalau seorang wanita pendarahan terus, ya, jangankan 12 tahun, 1 hari saja wanita kalau pendarahan bagaimana sakitnya dan lemasnya. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana lemasnya wanita ini. Dia bukan tidak berusaha, sudah berusaha semaksimal, sudah berusaha. Dia sudah habiskan hartanya, dia sudah habiskan uangnya. Tapi di sisa-sisa tenaganya yang tinggal sedikit lagi tenaganya, maka itu dia usahakan. Datang menjumpai Tuhan. Datang menjumpai Yesus. Sampai tidak mampu lagi memegang tubuh Yesus. Saudara, saya katakan tadi malam atau yang lalu itu bahwa jubahnya orang Israel itu ada 4 jumbai, ya. Nah, ada 4 jumbai. Jumbai itu rumbai-rumbanya. Jadi ujung ke ujung 4 itu jumbai. Nah, jadi bukan seperti ini ya, bukan seperti ini. Jadi ujung-ujung ini ada jumbai. Ada jumbai. Nah, rumbai-rumbainya ada di 4 ini. Nah, jadi ini perempuan hanya tinggal pegang itu. Pegang itu. Dia pegang. Nah, padahal ini cuma jubah, ujungnya jubahnya Yesus itu, rumbainya atau jumbainya, cuma dia itu yang mampu dia pegang. Sudah tidak mampu memegang tubuh Yesus, kakinya sudah nggak mampu. Tinggal karena itu kan boleh dibilang agak terseret ya. Jadi agak melambai, gini, agak melambai. Jadi tidak mampu lagi ini kaki, ini dia. Jadi agak melambai. Itulah dia tangkap. Bayangin saudaraku, hanya jubah Yesus aja dia pegang, itu mengalir kuasa dari tubuh Yesus. Lalu dilihat, ada apa kok kekuatan saya ada turun? Dilihat, oh ada yang memegang jumbainya. Ada yang memegang jumbainya. Lalu dengan dipegang itu, dia percaya, dikatakan sana, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Kalau dikata lain, di terjemahan lain, asal kujamah saja jubahnya Yesus aku sembuh. Dan benar, seketika dipegang itu, ayat 29, berhentilah pendarahannya dan sembuh sakitnya. Nah, saya sudah terjemahkan itu jumbai itu di renungan yang lalu, 2 hari lalu atau yang tadi malam. Saya tulis tambah. Rumbai ini dalam Ulangan berkata bahwa jumbai itu adalah mengingat kita kepada firman. Ketika kita ingat firman, kita renungkan firman, kita lakukan firman, maka disitulah kita menemukan keadaan kita baik, pertolongan Tuhan akan turun atas kita. Itu arti jumbai di dalam Ulangan katakan. Nah, itu perikop yang kedua ya. Yang kedua, jadi tentang saat itulah maka kita lihat di sana bertemu, dan ketika pada saat berikutnya jadi bersamaan ini ya, yang 12 tahun ini sakit, dan bersama dengan itu lalu Yesus pun pergilah akhirnya, karena di tengah jalan kan ketemu ini. Jadi ketemu Yairus, ketemu sakit 12 tahun pendarahan, lalu Yesus pun berangkat ke rumahnya Yairus. Sampai di sana lalu dikatakan di sana, jangan takut hai Yairus. Itulah artinya Yesus memberi kekuatan pada Yairus. Jangan takut, percaya saja. Dan apa yang terjadi? Orang-orang di sana kalau kita lihat di ayat 40, maka diusir Yesus semua orang. Nah ini orang ini bukan memberi semangat. Ini orang-orang yang di sekitarnya rumah Yairus, sekitar yang datang ke rumah Yesus. Nah, orang-orang yang melemahkan. Ya, tetapi orang-orang melemahkan ini, maka diusir Yesus semua orang itu, dan dibawanya lah ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk di kamar anak itu. Lalu dipegangnya anak itu dan katanya, talikum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu anak itu bangkit berdiri berjalan, sebab umurnya 12 tahun. Semua orang hadir sangat takjub, dengan sangat ia berpesan. Nah, dipesankan jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, jadi arti kata 3 yang di pasal 5 ini yang ditolong Tuhan. 1, kerasukan setan, yaitu roh legion. Yang kedua adalah perempuan 12 tahun pendarahan yang tidak ada lagi bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan tetap menolong. Yang ketiga, kesetiaan Yairus. Jadi kalau saudara dan saya setia, Tuhan akan perhitungkan. Ya, Tuhan akan menolong. Itulah bukti nyata bahwa Yairus orang-orang yang setia di rumah Tuhan. Suatu kali dia mengalami masalah, anaknya hampir mati, dan
Orang katakan sudah mati, tapi Tuhan menolong menyembuhkannya. Inilah menjadi satu perenungan di pasal 5 ini Markus, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, saya garis bawahi dengan kata lain betapa pedulinya Tuhan Yesus dan sangat mengerti setiap persoalan-persoalan kita. Karena itulah jangan pernah takut seperti kata firman Allah kepada Yairus, jangan takut. Jangan takut saudaraku menghadapi gejolak ya yang sedang terjadi hari ini, besok dan seterusnya, lewat Covid-19, lewat masalah ekonomi. Jangan pernah takut. Tapi Alkitab katakan percaya saja bahwa Yesus itu sangat mengerti, peduli kepada kita semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Markus pasal 5 jadi pegangan kita. Sehebat apapun kekuatan dunia seperti legion itu, Tuhan sanggup lulu lantakkan dengan kekuatan kuasanya. Kita percaya kuasa itu masih sama. Yohanes berkata, kalau kamu percaya, kamu dapat melakukan lebih dari apa yang dilakukan Yesus. Itu kata Yohanes. Ya, di dalam Yohanes 14 katakan. Nah, kita pun bisa melakukan apa yang pernah dilakukan Yesus. Kuasa yang sama sudah diturunkan bagi kita. Terutama waktu Yesus naik ke sorga. Kuasa itu sudah diturunkan kepada murid-muridnya. Dan dari situ mengalir terus kepada kita. Yaitu kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu memiliki dunamis, kamu memiliki kuasa, power, maka kamu akan menjadi saksi. Kita menjadi saksi, kita menjadi terang, menjadi garam. Karena itu jangan pernah takut, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita semua.